Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Waziro SPDI. Saat ini saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9 kelas 354A unit kerja SDN Talango 3 Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya membuat presentasi dengan judul Kesimpulan dan Refleksi Modul 1.1 Pemikiran-Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Presentasi ini merupakan tugas 1.1A.8 Koneksi Antar Materi Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb tahun 2023. Kesimpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, trilogi pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Seorang guru harus menyadari perannya dalam pendidikan. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantoro mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi tauladan, contoh tindakan yang baik. Ing madya mangun kerso, artinya di tengah memberi ilham, inspirasi prakarsa, ide, sumber ilmu, wawasan. Tut uri handayani, artinya di belakang memberi dorongan, semangat atau motivasi. Jadi, seorang pendidik mempunyai peran sebagai suri tauladan, inspirator, informator, dan motivator. Yang kedua, tugas pendidik itu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro 1936, Dasar-dasar Pendidikan, halaman 1, paragraf 4. Jadi, kita sebagai seorang pendidik tidak dapat menentukan akan hidup tumbuhnya murid, karena setiap murid ada kodratnya masing-masing. Yang keempat, menghamba pada murid. Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa dalam proses pembelajaran berpusat pada murid, dengan memberikan penghormatan sepenuhnya pada siswa, menghamba pada siswa. Pendidik harus berserah diri pada anak dan mendidik dengan sepenuh hati, semurni-murninya. Menghamba pada anak ini bukan berarti pendidik dapat diperlakukan dengan semena-mena. Namun, pendidik harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Menghamba pada murid ini bahasa tepatnya seorang guru mencurahkan kasih sayangnya tanpa terbatas kepada para siswanya. Yang kelima, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti merupakan nilai-nilai moral, watak, karakter, kepribadian yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa budi merupakan kesatuan dari 3 kekuatan utama, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti merupakan tenaga atau perilaku atau kerja atau bakti raga. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Yang perlu ditekankan dalam penanaman budi pekerti, harus ada kolaborasi dan komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid, karena budi pekerti tidak hanya dibentuk di sekolah,
tetapi dalam keluarga dan lingkungan peserta didik. Yang terakhir, asas Trikon. Dalam melakukan perbaikan pendidikan proses pembelajaran di Indonesia, Ki Hajar Dewantoro mencetuskan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Konvergen artinya dapat mengambil sumber dari negara lain dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Sedangkan konsentris artinya harus tetap berdasarkan kepribadian negara kita sendiri. Jadi, diharapkan dengan menerapkan asas Trikon dalam perbaikan proses pendidikan di Indonesia, terwujudlah untuk pendidik dapat mengupgrade diri kemampuan pedagogik yang dimiliki dan dalam proses transfer pengetahuan dan budi pekerti. Untuk peserta didik, terwujudnya peserta didik yang mempunyai kemampuan self-regulatory learning, kemampuan pengaturan belajar mandiri, yang mana akan menjadi bekal murid sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat. Refleksi diri. Saya memperoleh. Setelah saya mempelajari modul 1.1.A. Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, saya mendapatkan pengetahuan baru dan memahami bahwa pendidik mempunyai peran sebagai suri tauladan, inspirator, informator, motivator, dan fasilitator kepada peserta didik. Tugas seorang pendidik adalah menuntun, menjaga, dan merawat segala kodrat yang ada pada muridnya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik harus menyadari dan memperhatikan kodrat yang dimiliki peserta didik, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Proses pembelajaran berpusat pada murid dengan memberikan penghormatan sepenuhnya pada siswa, menghamba pada siswa. Pendidikan bukan pengajaran saja, tetapi juga pembentukan budi pekerti. Asas Trikon sebagai pegangan seorang pendidik dalam perbaikan pendidikan proses pembelajaran pada peserta didik. Setelah saya mendapatkan pengetahuan baru dan memahami filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, saya akan memantaskan diri sebagai seorang guru dengan melakukan semangat untuk belajar dan mengupgrade kepengetahuan, kemampuan, keterampilan saya sebagai seorang guru, terutama yang berkaitan dengan kodrat zaman dan alam yang dimiliki peserta didik. Saya sadar, saya sebagai seorang guru hanya menuntun, menjaga, dan merawat peserta didik sesuai dengan kodrat dan perkembangannya, serta sadar bahwa setiap peserta didik itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Saya akan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kodrat alam dan zaman peserta didik. Saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Pendidikan bukan pengajaran, tetapi juga pembentukan budi pekerti. Saya akan berusaha cepat tanggap, berpegang teguh pada asas Trikon dalam perubahan di dunia pendidikan. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan membaca pantun Madura atau paparigan. Ngalotor daun kolare, nyiura atau dunan, manabi bade pamator sekorang sae, nyoona sapora kaajunan. Terima kasih, saya akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.